dibegal euy. Begal, 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 begal. Tolong, tolong. Iya begal, begal, begal. Begal Pak, begal tolong. Tolong Pak, begal Pak. Guys, kalau ngomongin kehidupan di jalan raya Indonesia, sopir truk itu sebenarnya punya dua pekerjaan sekaligus. Yang pertama jelas, nganter barang dari satu kota ke kota lain. Yang kedua, yang kadang lebih melelahkan, menghadapi drama jalanan. Mulai dari macet yang panjangnya kayak sinetron, jalan berlubang yang rasanya seperti lagi ikut lomba off-road, sampai satu fenomena klasik yang sudah lama jadi momok para sopir truk. Preman jalanan dan bajing loncat. Buat yang belum familiar, bajing loncat itu bukan hewan. Ini manusia dengan skill parkur level nekat yang hobinya lompat ke truk yang lagi jalan, lalu mengambil muatan. Sementara preman jalanan biasanya punya metode yang lebih sederhana, memberhentikan truk lalu minta uang keamanan. Masalahnya, aksi mereka sering dilakukan terang-terangan, kadang bahkan di tengah jalan yang ramai. Seolah-olah semua orang harus paham bahwa di situ sedang berlangsung ritual pemalakan nasional. Tapi kabar baiknya, zaman sekarang banyak sopir truk yang tidak tinggal diam. Sebagian dari mereka justru melawan balik. Dan yang tadinya preman datang dengan penuh percaya diri, malah berakhir panik seperti orang yang salah naik wahana ekstrim di taman hiburan. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Biar setiap ada cerita absurd dari jalanan Indonesia, kalian nggak cuma dengar kabarnya dari grup WhatsApp keluarga. Oke, kita mulai dari kejadian pertama. Di Tegal, Jawa Tengah, seorang pria tiba-tiba bergelantungan di samping pintu truk. Posisi tangannya mencengkeram pintu, kakinya menggantung di udara, persis kayak adegan film aksi tapi versi low budget. Pria tersebut diduga mencoba memalak sopir truk dan meminta kendaraan dihentikan. Tapi sopir truk ini tampaknya bukan tipe orang yang gampang panik. Bukannya berhenti, dia malah tancap gas. Preman yang awalnya datang dengan gaya percaya diri, mendadak berubah jadi penumpang ilegal yang sedang ikut tur keliling kota. Sepanjang perjalanan dia berteriak-teriak meminta diturunkan. Sopir truk dengan santainya mengatakan bahwa dia akan langsung membawa pria itu ke kantor polisi. Bayangin niatnya mau malak, malah dapat paket perjalanan gratis menuju kantor polisi. Bang! Setan ya setan. Turun! Setan anjing. Lihat mau turun! Goblok. Bang! Bangsat ya. Gua bawa kantor polisi lu. Iya, ayo! Yo. Orang mau turun! Tolol. Oh, kalah lu! Tolol. Tuh. Gua mau turun! Tegal. Tolong! Ya udah turun aja lu. Tolong! Kejadian berikutnya terjadi di Sarolangun, Jambi. Seorang sopir truk juga jadi target pemalakan di pinggir jalan. Pelaku bahkan sudah sempat bergantung di kaca spion truk sambil mencoba menghentikan kendaraan. Tapi lagi-lagi sopir truk tidak gentar. Bukannya berhenti, dia tetap melaju. Si preman yang sudah terlanjur bergantung mulai panik dan berteriak minta diturunkan. Bayangin guys, awalnya mungkin dia pikir ini cuma aksi malak biasa. Tapi begitu truk mulai melaju jauh, situasinya berubah jadi uji kekuatan tangan melawan gravitasi. Kasus ini akhirnya tidak berhenti di jalan saja. Polisi dari Polsek Sarolangun bergerak cepat. Malam harinya, pria yang diduga melakukan pemalakan itu berhasil diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum. Dari yang awalnya cari uang di jalan, akhirnya malah dapat bonus ruang pemeriksaan. Lanjut ke kejadian di Kutai Timur, Kalimantan Timur, tepatnya di Jalan Poros Bengalon, seorang preman sempat memberhentikan sebuah truk dan meminta sopirnya turun. Biasanya ini tanda klasik kalau sopir bakal dipalak. Tapi sopir truk ini sudah membaca situasi. Tanpa banyak debat, dia langsung tancap gas. Preman yang sudah terlanjur memegang bagian truk akhirnya ikut terseret sambil bergelantungan di kendaraan yang melaju kencang. Dia terus berteriak minta berhenti. Lucunya lagi, karena truk terus melaju, tubuh si preman sampai terdorong ke arah kaca depan sopir. Posisi yang mungkin awalnya tidak pernah dia bayangkan. Dari yang awalnya merasa berkuasa, di jalan mendadak berubah jadi orang yang cuma berharap tidak jatuh dari truk.
Belum selesai, ada juga kisah dari seorang bajing loncat di jalur lintas timur Sumatera. Buat yang belum tahu, bajing loncat ini biasanya melompat ke atas bak truk yang sedang berjalan untuk mencuri muatan. Tapi kali ini aksinya tidak berjalan sesuai rencana. Pelaku berhasil naik ke atas muatan mobil pickup, tapi ternyata kendaraan itu terus melaju dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, si pelaku malah tersangkut di atas muatan dan tidak bisa turun. Sepanjang perjalanan, dia cuma bisa berpegangan pada tali pengikat barang. Bayangin guys, yang awalnya mau nyolong barang malah berubah jadi penumpang gelap yang sedang ikut perjalanan lintas provinsi. Terakhir ada video viral dari Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Video ini sempat ramai karena terlihat seperti aksi pembegalan yang gagal. Dalam video tersebut, seorang pria terlihat bergelantungan di pintu truk sementara sopirnya terus melaju sambil merekam kejadian. Sopir truk bahkan terdengar berteriak meminta pertolongan sambil mengarahkan kendaraannya menuju Polda Jawa Barat. Sementara pria yang bergantung di pintu truk berusaha keras agar tidak jatuh. Dari luar kelihatan seperti adegan film action versi jalanan. Hei, dibegal, hei! Begal. Tolong. Iya, begal. Begal, Pak, begal, tolong. Tolong, Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Ada begal ini, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, ini begal. Ini begal. Ini begal. Ini begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Pak, begal, Pak. Begal, Pak. Nih lihat spion, Pak. Pajero, Pak. Pajero, Pak. Pajero, aduh. Dibegal, Pak. Mobil Pajero. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ini kecepatan saya masuk Polda. Dibegal, Pak. Aduh. Soekarno-Hatta, Pak. Soekarno-Hatta. Jadi kejar, Pak. Spion saya sampai kayak gini. Aduh, Allahu Akbar, ini akan benar ini. Kita dibegal, Pak. Pakai Fortuner. Pak. Kita masuk Polda. Pak. Aduh. Pak, bentar, kita masuk Polda. Kita masuk Polda, mau laporan dulu. Kita masuk Polda. Pak, izin, Pak, mau dibegal, Pak. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata kejadian itu bukan pembegalan seperti yang banyak orang kira. Semuanya bermula dari insiden serempetan di jalan yang kemudian memicu kesalahpahaman. Akhirnya pihak kepolisian mempertemukan kedua belah pihak. Setelah dijelaskan kronologinya, keduanya sepakat berdamai dan menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah. Sopir truk juga menjelaskan kejadian sebenarnya melalui media sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Jadi guys, setelah semuanya saya laporan diterima dengan baik, alhamdulillah polisi juga gerak cepat ya dalam menanganinya dan akhirnya kurang dari 1 kali 24 jam tertangkap orangnya 4. Nah, singkat cerita aja ya. Setelah kejadian kami terjadi kesalahpahaman ternyata guys. Jadi intinya si mobil Pajero itu sebelum menghadang saya, dia terjadi sedikit keserempetan atau diserempet keserempet ya sama salah satu truk dan mobilnya hancur dan mereka tuh salah sasaran. Dikira mereka yang nyerempet atau keserempet itu adalah mobil saya dan mereka menghadangnya dan saya dalam keadaan itu panik, tidak berpikir apapun karena ada indikasi pembegalan. Ternyata setelah mendapat keterangan semuanya itu bukan guys. Jadi dia mau meluruskan, cuman di dalam keadaan sepi saya tancap gas, intinya saya ke Polda
Dan setelah semuanya ditelusuri, BAP semuanya, akhirnya kita berdamai karena terjadi kesalahpahaman. Terus kita nggak ada saling dendam atau saling ngincer ya guys. Jadi kesimpulannya guys, jalan raya memang tempat semua orang mencari jalan menuju tujuan masing-masing. Tapi bagi para sopir truk, perjalanan itu seringkali bukan cuma soal jarak, tapi juga soal bertahan dari berbagai risiko di jalan. Dan dari semua kejadian tadi, ada satu pelajaran yang cukup jelas. Kadang, orang datang dengan niat menakut-nakuti, tapi justru ketakutan sendiri ketika situasinya berbalik. Karena di jalan raya, keberanian itu bukan cuma milik orang yang menghadang. Kadang justru milik orang yang tetap jalan lurus meskipun dihadang masalah di depan.